Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi sore. wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di Ngobar Alti 85 ya. Aku nggak bosan-bosan bilang Ngobar Alti 85 berkali-kali informasi yang masuk di WA grup ya. Mungkin teman-teman udah bosan dapat si Budi lagi nih WA lagi ya. Tujuannya emang brand awareness nih. Aku terus terang benar-benar lagi bikin awareness buat teman-teman, ngingetin bahwa Ngobar Alti 85 milik kita semua gitu. Jadi kita sama-sama bangun wadah ini untuk kita bisa bersilaturahmi, kita bisa sharing pengalaman. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Oke. Di sore hari ini tanggal 2 Mei kita kedatangan narasumber ya, pembicara teman kita sendiri, namanya Om Abu Bakar Al-Habsyi. Wah, udah pernah dong ya teman-teman semua. Abu Bakar ini lahir di Jakarta ya, terus tanggal 15 Oktober 1964. Beliau adalah salah satu anggota DPR Republik Indonesia sejak tahun 2004. Lumayan ya, udah lama juga ya. Udah kapalan itu, udah kapalan banget. Super senior. Kapalan banget udah. Oke. Habib Abu Bakar merupakan anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Selatan. Wah, jadi lumayan ya, kan bisa jauh ya ke Kalimantan Selatan. Oke. Sejak 5 September 2020 ia ditetapkan sebagai Sekjen Partai Keadilan Sejahtera. Jadi dulu kita tahu Abu Bakar itu di SMA 7 tadi udah disebutkan, kelas 1 12, kelas 2-nya 2 IPA 1, kelas 3-nya 3 IPA 1. Setelah itu dari SMA 7 ke SIE Bisnis Indonesia, lalu sebagai di Partai Keadilan Sejahtera sebagai Wasekjen, terus pembina Lumbung Informasi Rakyat, pembina Paham Indonesia, terus sampai sekarang sebagai Ketua Bidang Wilda Kalimantan PKS. Waduh. Ya, pokoknya masih banyak lagi yang belum tercatat itu, saya malas panjang-panjang. Iya, panjang banget nih sebenarnya. Cukup, ya selesai, ya benar. Ya. Oke. Jadi langsung saja kita langsung masuk ke pembahasan. Silakan Om Abu, tema hari ini apa? Langsung aja ya. Yuk, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Thank you kepada sahabat kita Abu yang punya ide-ide besar ya untuk menggerakkan pertemuan kita ini, dan saya pikir bagus ya, positif. Saya siap mensupport maksimum semua aktivitas yang kita buat supaya ada nuansa kebersamaan kita, ada Bodel, ada Moti, ada Mona ya, ada Alpian, apa tuh semua ya, Okta, ada Agus ya, semualah. Nah, ini saya pikir membangkitkan semangat silaturahmi kita ya. Paling tidak kita bisa bertukar pikiran dan saling mengisi di antara sesama kita. Kawan-kawan sekalian, tema yang diberikan ini peringatan dan perundangan siklus hidup manusia. Karena tema ini dikasih di Ramadan, jadi saya agak kentalkan dengan nuansa Ramadan akhir ini. Ya, jadi suasana 10 hari terakhir ini kita udah malam 21 loh malam ini ya. 20. Iya. Malam 20 ya. Malam 20 ya? Apa? Malam 20. Malam 20. Besok udah persiapan Astro Awakhir. Ya. Nah, alhamdulillah ya, kita harus memanjatkan puji syukur kepada Ilahi Rabbi, Tuhan ya, yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang tidak terhingga pada kita, dan salawat dan salam selimpah ruah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak sadar udah memasuki COVID tahun kedua loh, ya Mon ya. Yes. Tahun kedua kita ini. Artinya, dan ini masuk Ramadan tahun kedua juga. Dulu hari raya kita nggak sholat id di masjid loh, ya. Mungkin juga yang di gereja nggak ke gereja juga kan? Enggak, ya. Udah 1 tahun lebih. Sama, udah. Nah sekarang begitu. Kita tahun kedua mungkin agak lebih ringanan, tapi tidak terasa kita udah masuk di era Ramadan kedua di COVID ini. Jadi ini kita sadari benar, ternyata COVID ini bukan main-main, bukan
selayang pandang atau apa. Kasus India ini mengerikan, ya. Sekarang itu mendekati 350 sampai 400, cuman gara-gara peristiwa ritual yang dilaksanakan. Saya nggak kebayang. Saya kemarin ke Jambi, baru sampai Jambi, baru pengumuman udah merah wilayah situ. Padahal kemarin masih orange. Ngeri-ngeri sedang. Makanya saya langsung PR lagi, langsung apa lagi tadi sebelum balik. Anak Melayu mengair ikan, perahu berlabuh di tengah lautan, menunggu buka puasa dengan kajian mengingat usia yang 50 sekian. Iya, mantap. Jadi cakep. Moti boleh kita tanya tuh, makin ganteng aja. Mot 50 berapa, Mot? Baru 40-an nih mah. Udah nggak terasa, kita rata-rata 50-an. Mona 50 berapa, Mot? Gue baru 25 lah. Gue rasa gue juga begitu, gue sekitar 12 tambah 5 27. Sahabat sekalian, tak terasa ya kita di sini udah masuki kepala 5, suatu tahapan yang mungkin sudah melampaui yang disebut puncak dalam siklus kehidupan. Ya, dalam secara fitrahnya Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita, ya, semua sebuah siklus kehidupan. Ini tercermin dalam surat Al-Ankabut ayat 19-20, ya. Jadi dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala begini, awalam yarau kaifa yubdi Allahu khalqa summa yu'idu inna dzalika 'ala Allah yasir qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'ul khalq summa Allahu yansa'un nasta'ul akhirah innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya kembali. Jadi ada permulaan terus diulangi kembali. Sesungguhnya demikian itu adalah bagi Allah mudah. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, lalu perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya. Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi, udah jadi dijadikan sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, sahabat sekalian, dalam ayat tersebut Allah menyampaikan bahwa manusia diciptakan dari permulaan, ya, kemudian mengulanginya kembali. Ini menunjukkan ada siklus dalam kehidupan manusia tuh, ada permulaan, ada kembali, ada second life. Nah, itu. Ini soal masalah trust, ya. Percaya belum tentu semua orang ada kepercayaan tentang second life. Ya. Jika kita telaah, siklus yang dilewati manusia adalah adanya masa kuat di antara dua masa lemah. Ya. Ada masa kuat di antara dua masa lemah. Mari kita perhatikan surat Ar-Rum ayat 54, ya, di mana Allah SWT mengingatkan pada manusia akan mengalami dua kali masa lemah, awal dan akhir penciptaannya. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Wa saibah yukhliqullahu ma yasha wa huwa alimul qadir. Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Dan dia dalam keadaan lemah dulu, masih di dalam bayi, dalam apa semua, ya. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, ya. Dan kemudian jadi kamu sudah kuat itu lemah kembali dan berubah, ya. Udah lemah kali terus berubah lagi. Dan dia menciptakan apa yang dikendaki, dan dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Jadi proses itu terjadi, ya. Masa kuat di dua masa lemah. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah berkata tentang ayat Allah tersebut, mengingatkan perpindahan manusia dalam fase-fase penciptaan dari satu keadaan berikutnya. Asal manusia itu pertama dari tanah, ya, ini dalam Quran dibilang itu. Lalu dari nutfah, setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging, lalu menjadi tulang-tulang, lalu dibungkus dengan daging dan ditiupkan ruh padanya, lalu dia keluar dari perut ibunya dalam keadaan lemah tanpa daya dan kekuatan. Subhanallah. Inilah proses kejadian manusia, ya. Kemudian dia tumbuh sedikit demi sedikit sehingga menjadi bayi, lalu menjadi anak muda, ya, lalu menginjak puber, lalu menjadi pemuda yang kuat, ya. Inilah masa kuat
setelah masa lemah. Kemudian kawan-kawan sekalian, kekuatannya mulai berkurang, lalu menjadi tua, bertambah tua, lalu menjadi pikun. Inilah masa lemah setelah masa kuat. Ya. Nah, keinginan menjadi melemah ini juga gerakan dan ketangkasan. Ya, rambut mulai beruban, ya. Terus jenggot-jenggot saya udah mulai beruban, ya. Terus sifat-sifat lahir dan batin juga berubah, ya. Saya mau bercanda-bercandaan, sebenarnya banyak yang biasa pakai minyak wangi jadi pakai minyak angin, yang bisa pakai itu jadi lucu. Kemudian Allah selalu menambahkan kekuatan sedikit demi sedikit, ya. Sehingga mencapai usia pemuda, kekuatannya sampai puncaknya menjadi sempurna kekuatan lahiriah dan batiniahnya. Nah, kemudian manusia berpindah dari fase ini kembali menuju kelemahan, beruban dan berpikun. Ya. Maksudnya beruban dan kepikunan. Itu proses tuh jalan. Ini akan kita hadapi nih. Ada yang belum sampai pikun habis. Ya, nah, ini nanti urusannya pertanyaan apa yang kita siapkan tentang kematian. Nanti. Waltan zurnab semua kadang material. Apa yang kamu siapkan? Moti, udah siap belum dipanggil Allah? Kira-kira gitu. Ya. Bu, lu ini gak lama lagi loh. Sadar loh. Apa yang lu siapin? Lu mau webinar aja belum persiapan. Undang-undang panggil. Ini mau mati siap gak kita? Kira-kira gitu. Umat di baina 60 wa 70. Umatku antara 60-70-an. 60-70 lebih dikit ya, udah alhamdulillah bonus lah. Saya sekarang masuk 56, masuk 57 loh. Ya. 3 tahun lagi 60. Dokter stem cell dari Amerika, dari Jerman ketika pertama datang ke Indonesia ketemu saya sekitar di umur saya 51 kalau tidak salah atau 49. Dia datang jumpa, dia bilang begitu ngeliat kesehatan saya, Pak Abu, kalau kamu kesehatannya kayak begini terus, saya nggak jamin 53 kamu masih hidup. Begitu ya. Saya bilang, aduh, ya deh dok, urusan kembalikan ke Allah. Tapi sambil introspeksi tentang kesehatan. Ya. Sungguh harum daun pandan, asyik. Ya. Buah kurma dari Mekah. Kita semua dapat peringatan, kondisi badan semakin lemah. Cakep. Tapi kalau saya lihat itu enggak kuat-kuat model. Sahabat sekalian, dalam produk life cycle ada tahapan introduction. Ya, introduction ya. Introduction ada growth, ada maturity, dan ada decline. Ya, kalau kita analogikan kehidupan manusia pada produk life cycle, kita udah masuk melewati tahapan tahapan introduction. Ya, juga masa growth. Ya, kita saat ini berada di masa maturity. Mature ya. Ya, maturity. Yang harusnya berjaga-jaga akan memasuki masa decline. Ini kalau lagi main treadmill ada decline ya. Ada decline. Nah, itu. Nah, sahabat dan semua yang ada di dunia mengalami perputaran. Ini perputaran ini siklus nih berjalan terus bersama dengan waktu. Makanya di Quran tuh ada begini. Mungkin ada juga nanti di Injil atau bunyinya sama. Ada wal asri, wat duha, wal laili, wal fajar, wal nahar. Ada masalah waktu tuh, Mon. Demi masa, demi waktu asar, demi waktu subuh, wal fajar, wal duha, demi waktu duha, wal laili, demi waktu malam. Ya. Jadi semua waktu tuh Allah sumpahkan. Jadi waktu ini sangat terbatas. Ijazah ajaluhum yastahdimun wala yastakhirun. Jadi kalau udah datang ajal tuh umur manusia atau umur umat sama aja. Bisa umur masyarakat misalkan Bani Samud, Bani apa misalkan Bani Nuh, Bani Lut sama. Ijazah ajaluhum la yastakhirun wala yastakhirun. Kalau udah datang ajal nggak ada urusan, nggak ada bisa nolak. Kalau ajal itu datang, lu mau bilang, ya Allah tunggu sebentar, sabar, nggak bisa udah. Nah, begitu, ya. Nah, jadi, bagaimana kita menyikapi hidup kita yang sekarang ini berada di, ya, maturity dan akan masuk ke tahap decline. Nah, sahabat sekalian,
semua yang ada di dunia mengalami produk ya, perputaran. Kalau kira-kira kita anggaplah siklus hidup ini sebagai produk, mulai dari launching ya produk sampai sebelum produk ya itu diklaim, maka harus ada inovasi. Ini marketing nih ilmunya nih ya. Jadi ilmu marketing yang diajarin oleh Apu ini, suruh kita bicara bab ini. Jadi kalau kondisi produk udah nggak jalan, aku bikin inovasi, bikin kegiatan, gerakan apanya. Makanya analisa kita dalam bisnis jangan kosong. Begitu juga apalagi kalau politik, jangan didiamin berjalan begitu saja, harus bikin survei. Ya. Begitu juga dagangan. Lawyer kalau nggak dapat ya. Jadi harus ada inovasi seperti ganti packaging mungkin ya, supaya orang mau beli atau buat tambahan varian ya, dan lain-lain supaya tidak diklaim. Jadi kita bikinlah apa nih anak 7 biar bisa hidup bagaimana? Oh bikin acara ini, bikin acara ini. Kalau nggak bisa juga bikin lagi acara begini, nggak bisa juga terus kita bisa banyak inovasi yang bisa kita buat. Nah, sahabat sekalian, sementara kalau namanya kita sebagai manusia menghindari situasi decline, ya seperti produk itu nggak mungkin, ya nggak mungkin. Ini ada sunatullah, kejadian perjalanan umur hidup kita menua sampai pikun itu sunatullah, gitu. Nggak bisa dilawan. Paling bisa dibantu-bantu yang kenceng ya, dikencengin sedikit, yang gitu ditarik sini, betot sini, ya kan, lehernya betot tarik sini, moti kalau kurang kenceng tarik sininya, kayak begitu ya kan. Dadanya mungkin mau mancung gitu dikit, naikin ke atas, turunin ke bawah, atau kayak gimana lah. Itu inovasi yang sifatnya ini, tetapi dia tetap akan seperti itu, nggak bisa dibohongi, ya. Nggak mungkin, karena itu adalah sunatullah, satu garis kehidupan yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang namanya tua itu nggak bisa lagi istilahnya mundur kembali. Makanya masa SMA tuh terlalu cepat rasanya kita. Kayaknya baru kemarin kita ya di Villanya Femina duduk-duduk ngobrol-ngobrol, ketemu jin dan ini apa semua, terus pulang. Kayak masih kemarin tuh obrolan. Sekarang ketemu di kondisi kayak Moti paling ingat tuh sejarah itu ya. Nah biasanya banyak peringatan dari Allah. Dan kita akan memasuki tahap decline. Misalkan aja peringatannya nih, sunatullah, pingganglah cepet pegel, gitu. Ya, badan cepet linu, gitu. Ini kalau kurang olahraga nih Mon, cakep nih kalau teman-teman. Dikit-dikit masuk angin, ya. Nah, udah, kan udah mulai deh kalau bentar-bentar ribut ini dan lain sebagainya. Tentu kita harus menyikapi semua ini dengan bijak, ya. Agar nanti bahagia setelah masa decline yang kita jalani. Ya. Nah, mandi di kali rambut basah. Berendam, lemaslah badan. 50 tahun usia sudah. Sisa usia harus dimanfaatkan. Ya. Jadi udah 50 nih, siap-siap nih Mot. Ya. Lama lagi model-model gitu. Pantun Banjarmasin tuh ya. Enggak, sekarang materi-materi berat harus dipakai pantun, jadi nggak berat. Nah, sahabat sekalian, kita harus mengingat umur umat ini lebih pendek bila dibandingkan dengan umat di zaman dahulu. Dulu para anbiya itu ada 800 tahun. Nabi-nabi ada yang berapa tahun. Tapi setelah Nabi Muhammad yang ke sini, itu sudah rendah umurnya. Udah dapat 120 tahun, 130 tahun tuh udah nadir, barang langka. Barang antik. Ya. Udah bukan main tuh, gak gampang. Tuh ada Tri Ardani tuh. Ya. Nah, sahabat sekalian, kita tuh lebih pendek dibandingkan umat zaman dahulu. Oleh karenanya selayaknya kita perhatikan pemanfaatan umur kita yang singkat ini. Maru umati ma baina sitina ila sabin. Wa quluhum min yajuzu zalik. Jadi kata Rasulullah, umatku itu antara 60-70-an. Ya. Dan sedikit melewatinya. Jadi kalau udah 72 itu juga harus hati-hati. Ya.
Nah, umur umatku itu sekitar begitu, maka kita sadar aja, ya. Oleh karenanya kita semua harus melakukan optimalisasi terhadap sisa umur yang diberikan kepada kita semua. Ya, seharusnya kita menjadi orang yang panjang umurnya dan baik amalnya, sebagaimana diingatkan oleh hadis. Jadi panjang umurnya dan baik amalnya, itu yang cakep tuh, Puy. Ya, Puy. Kalau kita panjang umur terus amalnya baik, aduh, barang langkah itu. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Nah, gitu. Sebaik-baik orang adalah yang panjang umurnya dan amalannya juga baik. Ini mungkin beberapa inovasi ya. Ini beberapa inovasi yang bisa dilakukan menghadapi situasi yang harus kita perhatikan menjelang usia decline. Pertama, lebih memperhatikan amalan-amalan wajib. Ya. Sebab ibadah-ibadah yang bersifat wajib, wardu itu merupakan kewajiban yang bersifat individu. Ya. Jadi kayak sholat, udah jangan main-main deh. Kalau sholat kita masih main-main, waduh, susah itu. Ya. Ya, kalau yang lain misalkan ibadah-ibadahnya ya dia yang padu lah. Kedua, menghindari hal-hal yang diharapkan oleh syariat. Ini gak susah, gak gampang. Ya. Ketiga, menambah amalan-amalan sunnah. Keempat, banyak bertahmid, ya, membaca istighfar, bertaubat. Apalagi di akhir 10 Ramadan terakhir ini, Rasulullah man qama wa man shoma ramadhana imana wa ihtisaban amin lam wa ma ta'akhkhar. Jadi bagi siapa menegakkan puasa qiyamul lail di Ramadan, apalagi di akhir ini sampai dapat Lailatul Qadar, ihtisaban, diampunkanlah dosa-dosa kita semua. Nah, selanjutnya yang paling penting dalam masalah umur ini banyak sedekah. Ini sedekah ini penting di Ramadan. Makanya nanti anak-anak kawan-kawan SMA 7 udah bikin gerakan sedekah bersama, bolehlah kita backup, kita ikut, ya toh. Nggak, bukan lihat banyaknya, yang penting terlibatnya, kebersamaannya. Sedekah ini amal yang sangat bisa membantu kehidupan kita, bisa mengurangi penyakit, bisa menambah rezeki, memanjangkan umur. Sedekah. Ya, jadi sedekah itu kita nyebutnya sedekah atau amal jariah dan sebagainya. Nah, terus yang keenam, perbanyak amal-amal ringan. Ya, tapi berpahala besar seperti berzikir, membaca salawat. Misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baca itu sekali itu pahalanya 10 sekali, ya. Nah, kawan-kawan sekalian, siklus perputaran kehidupan ini intinya adalah persiapan kita menghadapi akhirat sebenarnya. Itu yang disebut al-kais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Siapa orang pintar itu? Kata Rasulullah. Orang cerdas, orang pintar itu orang yang selalu menyiapkan kehidupan ba'da kematian. Jadi ada second life-nya itu. Bagaimana menyiapkan kita menghadapi akhirat nanti? Nah, itu yang perlu kita siapkan. Kalau kita tidak menyiapkan untuk persiapan hari akhir kita, maka kita akan banyak kesulitan. Itu menggambarkan kecerdasan. Kalau orang yang nggak menyiapkan itu, dia berarti nggak cerdas. Kenapa Allah panggil kita? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang beriman, bertakwalah pada Allah, siapkan hari akhir. Ma qaddamat lighad, siapkan hari akhir. Artinya masa kapan? Masa depan. Kita harus siapkan. Dan kita nggak bisa minta tolong siapapun kecuali amal ibadah kita, sedekah kita yang bisa membantu kita, dan doa anak kita atau doa orang tua kita atau doa anak kepada orang tua. Kalau kita udah jadi orang tua sekarang nih kan udah pada jadi orang tua nih, ya. Nah gitu. Nah, siapkan untuk, padahal kalau kita tahu persiapan itu harus datang setiap hari bersama kita, kita nggak tahu, kita nggak tahu kapan dan di mana kita akan mati. Decline kita yang terakhir dengan kematian itu kapan, kita nggak tahu. Wa
wa fi ayyi ardin tamut, dan kita tahu kapan dan di mana kita akan mati. Tapi kullu nafsin za'iqatul maut. Tapi semua yang bernyawa pasti mati. Nah, itu kunci. Jadi kalau kita ngomong tentang kematian, apa urusan udah gampang lah, bagaimana nanti. Mana kita tahu sahabat kita, Wadi, orang bukan main dekat kita, seger ngobrol, panggil Allah. Kenal nggak Wadi? Wadi kenal ya? Tahu. Pastilah kenal. Ya, jagoan Sabang. Yang punya DS. Ya. Jadi bukan main kita. Jadi kita nggak tahu kapan di mana kita akan mati. Tapi kita harus persiapkan kematian itu. Nah, menyiapkan itu yang dikatakan pertama dengan wata Allah, dengan bertakwa pada, artinya mengikuti perintah Allah dan menjauhkan. Saudara-saudara sekalian, mungkin terlalu berat dan padat apa yang saya sampaikan, saya nggak tahu sesuai dengan harapan dengan pemateri atau enggak, tapi intinya situasi apa yang diharapkan mengarah suasana, ya, apa tadi judulnya, Parubaya tadi, ke suasana renungan siklus hidup manusia. Kita ada pada titik-titik yang harus kita persiapkan, yang disebut persiapan istiqdatul maut, persiapan kematian. Ya, kita nggak tahu di mana dan kapan kita akan mati, tapi pasti kita akan mati. Tapi ada kalimat Rasulullah mengatakan, al-mautu faja'ah rahatul lil mu'min. Kematian yang mendadak itu istirahat besar bagi seorang. Nah, kita nggak tahu. Ya, kawan-kawan sekalian, inilah yang mungkin saya dapat sampaikan sebagai pengantar untuk dialog supaya nggak terlalu monoton dan monolog. Ya, pohon beringin daunnya lebat, angin bertiup di saat senja. Manfaatkan usia dengan tepat agar hidup biasa bahagia. Oke, inilah yang obrolan singkat. Pantunnya berat banget nih, Bib. Pantunnya berat ya. Berat. Pantun dan temanya kayaknya berat ya. Oke. Jauh-jauh bawa dari Banjarmasin ini. Iya. Pantunnya. Oke, silakan yang mau diskusi punya pendapat mengenai tema yang tadi dibawakan oleh Abu, silakan. Bib, izin Bib. Ya. Mau tanya mengenai tadi itu, mengenai harus inovasi tiada henti ya. Inovasi tiada henti tentang segala profesi yang kita alami sekarang ini dalam masa-masa Parubaya ini. Ya. Inovasi tiada henti berarti diversifikasi semua ini ya, diversifikasi. Kalau di usaha itu ya keanekaragaman ini kegiatan apa gimana, Bib? Mohon penjelasan. Jadi inovasinya itu kalau ke perusahaan itu kan harus bagaimana, udah suasana nggak jalan, perusahaan barang produk udah nggak bagus, udah marketing udah nggak jalan dengan baik, maka kita mulai lagi dengan inovasi, misalkan tempatnya dirapiin, gambarnya atau warnanya, kayak PKS warnanya udah hitam gelap diganti warna orange. Itu bagian daripada usaha inovasi. Nah, dalam inovasi kita sebagai kehidupan, inovasi yang kita masukkan adalah kita harus meningkatkan ruhul ibadah. Kayak Ramadan gini nih 10 hari terakhir, ya udah deh kita perbanyak gitu. Terus ya mulai kita udah Ramadan begini nih udah banyak cerita-cerita yang lain. Pahalanya bayangkan ya, bayangkan pahalanya nih, kata Rasulullah, "Fatarasa iman kana maqtan lidzunubi wa ataraqabati minan nar." Barang siapa buka puasa saja, bukakan puasa aja di Ramadan ini, pahalanya itu dilepaskan batang leher kita dari api neraka. Ada seorang duafa datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, laisa kuluna min ma yufattiru sha'im." Tidak semua kami mampu membukakan puasa orang lain, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Man fatara sha'iman ala tamratin aw surbatin ma'in aw mudaqatin labanin kana maghfiratan lidzunubi wa raqabatan minan nar." Sungguh pun satu korma, seteguk air maupun susu asam terlepas dari dosa. Dan di Ramadan ini, nah ini maksudnya inovasi nih diantaranya, apalagi di momentum.
itu di mana tingkat ibadah itu ditingkatkan nilai pahalanya. Ya. Sampai dikatakan asra amsalihah dan sampai sab'amiatin amsalihah, sampai 700 kali lipat. Makanya orang-orang Islam itu kalau berinfak, bersedekah atau berzakat senangnya di akhir Ramadan, 10 hari terakhir. Kenapa? Kalau fitrah nih, saya bukan ngomong fitrah. Kalau fitrah memang wajib. Wajib setiap kepala kita, miskin nggak miskin, punya nggak punya, wajib bayar zakat, nggak bisa dibayarin. Tetapi kalau kita bersedekah atau berinfak mal harta benda kita yang 2,5% atau yang 20%, itu pahala kalau kita dilakukan di Ramadan. Asra amsalihah sampai sab'atimi asin amsalihah, sampai 700 kali lipat. Itu makanya momentum. Jadi inovasi di situ, Gus. Siap. Jadi mainkanlah kegiatan kita. Apa? Ini Ramadan gue harus begini. Oh, gue nggak bisa sendiri, ya datangin. Kalau nggak bisa sendiri, jangan sendiri. Datang ke masjid atau datang ke teman-teman, ikut jamaah, ikut ini bersama, gitu. Nah, kira-kira begitu. Baik. Terima kasih, Bib. Oke. Ayo silakan yang mau bertanya atau mau diskusi. Ada Tri Ardani, ada lagi yang masuk baru, Hendar, Dodi pribadi. Ada Dodi? Ada Dodi. Dodi nyalakan kamera dong. Dodi Bank Mandiri ini bukan? Bukan, Dodi Mandiri Dobas, Dodi Baskara. Ini Dodi Perpus nih, Perpus. Itu ada Sofian nggak tuh? Sofian. Wardi. Sofian lagi kosong, pergi dia. Gobel, ada Gobel, Mawardi. Ayo silakan, siapa yang mau sharing? Atau ada pendapat lain, silakan. Ya. Jadi inti dari materi ini sebenarnya saya coba menerjemahkan dari apa yang diinginkan. Bahasanya bisa diringankan, bisa diberatkan. Tapi kalau ketemu saya, bahasanya ketemu yang kental. Kenapa saya kentalkan? Karena itu tema mau mengarah kepada siklus kehidupan kita. Gitu. Kalau kita nggak memahami siklus kehidupan kita, ujungnya mau kemana, akhirnya kita nggak jelas mau kemana finishing kita. Gitu. Oke. Bib, mengenai siklus tadi ya, siklus itu kan dari masa yang kita produktif, usia-usia produktif kan sebelum 50 ya. Terus kita ini pada umur-umur kita ini paruh baya, ini sudah masa-masa yang sudah hampir tidak produktif gitu. Tadi melanjutkan itu tadi, Bib. Jadi apa mindset kita yang harus kita rubah? Enggak, kalimat tidak produktif itu tidak ada. Nggak ada ya? Tidak produktif itu kalau kecuali mati itu tidak produktif. Oh, ente sampai masih ada nyawa dan nafas, nggak ada yang tidak produktif, nggak ada. Mati itu yang bikin tidak produktif, titik. Iya. Nah, ijazah aja lu pun udah selesai. Nah, itu tidak produktif. Selama umur masih ada, 80, 90, 100, 120, 130. Produktif. Nah, kesehatannya bagus. Kan di Cina ketemu umur 130 ya, Mon? Iya. Ada umur yang seumur itu. Ada di beberapa negara karena kesehatannya, cara makan minumnya, makannya itu tidak daging-dagingan, tidak apa, mungkin banyak makan apalah yang bikin tidak penyakit, ya. Ada di Cina itu ketemu. Ya. Istrinya umur tua, suaminya juga umur tua. Banyak makan tapi umur begitu, kulit nggak bisa bohong. Ente mau ngomong berapapun umur, kulit itu menerjemahkan siapa Anda sebenarnya dan umur berapa Anda sebenarnya. Ini leher pun nggak bisa bohong. Muka kita nih mau ditarik putar kemana juga, ujungnya ada satu titik yang nggak bakal juga bisa ketemu. Itulah umur, makanya saya bilang. Itu yang dikatakan ajal. Ajal mana yang lain itu kematian. Tapi ajal yang lain itu umur. Izajah ajalu, ketika umur itu habis, sudah.
Begitu. Nah, Ramadan di 10 hari terakhir ini, kenapa sahabat-sahabat itu melepaskan semua aktivitas kehidupannya, dunianya ditinggalkan? Karena memang itulah hari di mana pahala kita ditingkatkan. Menangis sahabat-sahabat itu, bercuran malam itu bercuran, nggak ada istilah tidur di malam-malam 10 hari terakhir itu. Kalau nggak bisa baca Quran sendirilah, ambil YouTube. Ada YouTube yang bisa baca Quran, dibaca ada terjemahan, atau tinggal ngikutin aja, bisa. Ya, nggak harus dengan cara bagaimana gitu. Baca sendiri mungkin nggak mampu atau belum bisa, silakan pakai. Tapi harus kita belajar. Ya tak kita harus mampu belajar semampu yang kita bisa. Ya, siap. Ya, terima kasih Om Agus. Ada lagi yang mau? Ya, Kiki, silakan Ki. Iya, mau minta waktunya lagi nih buat Pak Abu, meluangkan waktu buat kita lagi. Mungkin di 2 bulan sekali atau berapa itu dijadwalkan lagi kalau kira-kira gak terlalu sibuk, meluangkan waktu buat kita teman-teman SMA nih Pak Abu. Siap saya. Materinya luar biasa, bekal kita di akhir waktu. Terima kasih banyak. Insya Allah. Saya biasa kalau ngisi materi-materi ini nggak kuat biasanya saya. Ya. Tapi ketemu kawan-kawan SMA 7 ini mau menyentuh ke hati terlalu dalam, itu takut saya. Tapi sampai kok Pak, walaupun waktunya cuma sedikit, Abu. Tapi kayaknya kita perlu ini, yang seperti ini. Kiki ini satu kelas juga Mas Eki ya? Kelas 1. Saya ingat kalau Kiki ini hafal benar muka. Puding tempat dulu makan puding apa? Makan puding. Mungkin bisa dijadwalkan di tempat jamaah. Ya, telepon aja ini. Tuh ada dokter Jadat tuh kali bikin rumah. Terima kasih. Ya, presentasi sama dokter. Silakan kalau ada pendapat lain atau ada masukan kontribusi. Ini apa sih? Iya. Enggak. Kelihatannya materinya berat dan semua sudah menyimak, jadi akhirnya untuk nanya juga nggak ada yang berani untuk bertanya, ya nggak Om Agus? Karena salah saya berarti kasih materinya akhirnya, ya terlalu berat. Akhirnya semua introspeksi nih, oh gue begini nggak ya, oh gue begitu nggak ya, gitu. Iya. Jadi betul, saya pikir bagus. tidak salah ya, tidak salah kalau mau nanya dong. Ya, boleh. Silakan. Tapi kan malam ini nih insya Allah kan kita masuk nih mulai malam ganjil. Boleh tolong nggak share manajemen waktu kita, bagaimana kita mengatur waktu antara tidur kita dan bangun kita supaya kita bisa mendapatkan waktu yang mukjizat itu. Ini jadi insya Allah yang kita yang nanya yang mana? Desi. Oh Desi. Oke. Desi. Gue masih bersiap-siap jadi tidak berhijab, jadi ngumpet dulu. Iya. Gitu. Jadi manajemen waktu kita mengatur nih. Ini kan karena rutinitas hidup kita nih tadinya kan normal. Nah, menghadapi yang 10 hari yang dahsyat ini, yang kita berharap bisa mendapatkan ini, gimana caranya kita mengatur waktu kita antara tidur kita dan bangun jadi, kita. Pertanyaannya tuh saya benerin ya. Pendapat ini mendapat ini tuh maksudnya Lailatul Qadar. Maksudnya Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Itu yang dikatakan Betul. Itu yang dikatakan dapat khair alfi syahrin, ya 1000 bulan. Jadi begini, mengatur waktu itu kembali kepada kita masing-masing pribadi di rumah. Kemampuannya sampai tingkat kemana ruhiyah dan maknawiyah kita. Ya, saya nggak bisa paksakan, tetapi
Saya biasanya, kalau saya pribadi, biasanya 10 hari terakhir atau 15 hari terakhir ini saya udah nggak di Jakarta, udah di Mekah, gitu. Saya ibadah di sana, tenang, apa begitu, ya. Memang lebih cenderung agak pribadi kalau udah Ramadan. Tetapi kalau udah kepentingan jamaah, tetap juga kita harus bawa kepentingan jamaah. Arti jamaah itu umat. Nah, bagaimana cara kita menata waktu? Kesiapan kita saja. Jangan kita paksakan, ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak semua kita harus paksakan kemampuan kita. Tapi kalau bisa dimulai dari berapa, misalkan malam 21 kita tarawih berjamaah. Kadang-kadang tarawih sendiri bagi sebagian malah nggak masuk. Tapi begitu berjamaah dapat dengan baik, udah gitu istirahat, kita makan, santai saja, nggak apa-apa, makan minum, tapi terus baca Quran, banyak doa. Kalau mau tidur nggak apa-apa, tidur sebentar, terus nanti bangun lagi tahajud gitu. Nah, artinya maksud saya memanage waktu ini kembali kepada diri kita masing-masing. Sebagian ulama kalau malam Ramadan itu hampir tidak ada tidurnya. Dia boleh dikatakan sibuk dengan zikir dan doa, di antara bacaan yang paling penting di Ramadan itu bacaan Al-Quran. Nggak ada aktivitas lain. Karena dikatakan sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan di mana turunkan al-huda linnas wa bainati minal huda wal furqan. Jadi Quran itulah yang kita jadikan bacaan di bulan Ramadan. Sebisanya kalau nggak bisa baca, ambil YouTube. Saya bilang ambil YouTube, terus baca. Dengerin aja sama pahalanya membaca. Bayangin tuh. Nah, selebihnya tinggal atur siang nanti ada tidur berapa jam, apa sebagainya. Nah, itu sudah. Jadi manage itu kembali diri kita masing-masing. Yang penting dapat semua titik-titiknya. Baca Qur'annya dapat, zikirnya dapat, doanya dapat. Dan kalau bisa lebih enak di sekeluarga sendiri. Ajak keluarga, tapi kalau keluarga nggak mampu, ya sebisanya. Gitu, siapa yang Desi? Desi. Ya. Desinya udah jalan. Desi masih ada, Des? Gimana, Des? Sudah cukup jawabannya? Atau ada yang mau tambahin? Alhamdulillah paham. Terima kasih, Bib. Jadi memang ya, tema ini saya menyesuaikan di akhir Ramadan. Bisa kita bikin ringan, sebenarnya bisa saja dengan bawa relax, bawa santai dengan tema-tema yang lain. Tapi kebetulan di akhir Ramadan itu momentum yang sayang. Momentum hilang kalau begitu saja, kita belum tentu ketemu Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu mari kita siapkan waktu-waktu kita dengan baik, ya. Kita gunakan untuk kepentingan siklus hidup kita yang tersisa. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja. Amin. Baju kerja besok. Ya, ada lagi yang mau tanya atau mau diskusi? Wah, ada Rudi nih, Rudi Herdianto. Boleh nanya nggak? Boleh, silakan. Assalamualaikum, Om Habib Abu Bakar. Siap. Bib, boleh nanya Bib ya tentang masalah pendapat imsak nih Bib. Kan ada dua pendapat nih Bib. Imsak itu pas waktu imsak kita mulai berpuasa atau menjelang subuh Bib? Yang mana Bib? Pencerahan yang benar Bib? Yang benar, imsak itu kita terjemahkan apa? Jadi kita terjemah apa arti imsak? Puasa Bib. Imsak itu bukan. Imsak itu ya. Nah, makanya nih Bib ada dua pendapat nih Bib yang didengar Bib. Ada bingung nih. Nih, imsak itu arti menahan segala sesuatu yang memasukkan ke dalam tubuh. Imsak min kulil muftirat. Kapan imsak itu? Pas azan. Begitu azan. Tetapi Imam Syafi'i mengingatkan kepada orang untuk imsak lebih hati-hati 10 menit sebelum azan. Jadi itu ijtihad. Yang benar begitu Allahu Akbar udah imsak, nggak boleh makan lagi. Itu yang benar. Tetapi ada kehati-hatian ulama. Imsak itu bisa dilakukan berapa menit sebelum azan. Gitu. Ya,
Ya Bib, Bib. Ya, makasih Bib ya. Jadi ente jangan begitu belum azan imsak masih boleh itu 1 piring lagi masih bisa. Masih dapat satu batang sebat ya. Nah, benar Bib. Ada 1 rokok sama 1 gelas kopi Bib. Cukup Bib. Masih bisa 10 menit panjang 10 menit. Gitu. Kopi segelas sama rokok kan kenceng kan udah. Iya betul. Ade apa kabar Ade? Baik. Alhamdulillah baik. Ada Giman. Okta gimana Okta? Mau nanya juga Okta. Okta tuh Rudi. Beb, mau tanya boleh Beb? Boleh. Singkat aja Beb, ciri-ciri Lailatul Qadar itu kira-kira apa tuh Beb? Waduh. Kira-kira tuh Beb. Berat ente. Ciri-cirinya. Yang penting ente Uber Lailatul Qadarnya dulu deh. Jangan Lailatul Qadarnya kayak gimana modelnya susah. Lama-lama keder lagi ya. Yang paling penting Lailatul Qadar tuh ada di malam ganjil. Malam ganjil tuh malam 21, 23, 25, 27, 29. Tapi biasanya maksimal di 27. Ciri-cirinya memang ada pendapat ulama. Biasanya tuh suasananya adem. Gitu. Pagi tuh kok gimana ya, nuansanya tuh kayak kehidupan tuh kayak tenang gitu. Nah gitu. Malamnya juga begitu kondisinya. Makanya lebih baik jangan ciri-cirinya. Ente ambil, kejar aja harinya. Nah udah, pasti nggak lari tuh, mau lari kemana dia? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ente jagain, dia mau lari kemana tuh hamba Allah Lailatul Qadar. Iya kan? Laksanakan aja Beb ya. Cara kejarnya repot. Makanya kita bagus kumpul-kumpul kayak begini ya, untuk yang merasa penting ya bikin paling tidak ada sentuhan lewat pribadi kita. Bab Lailatul Qadar itu ya khairum min alfi syahrin, 1000 bulan itu 83 tahun artinya. Gitu. Kalau kita dapat, aduh subhanallah. Makanya malam itu banyakin baca Quran, doa, apa semua. Itu Beb, thank you Beb, makasih banyak Beb. Tanya. Ayo, yang mau tanya silakan. Mau tanya Habib, mau tanya dong, boleh ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habib, ini saya mau tanya, ada misalnya kita malam Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir, apa ciri-ciri atau tanda-tandanya orang itu mendapatkan Lailatul Qadar? Misalnya mungkin setelah Ramadan mungkin dia ada perubahan ini, perubahan itu. Kira-kira tahu nggak Habib apa gitu orang itu dapat? Kalau itu dapat dia dapat gitu. Yang tahu hanya Allah dan Rasulnya ya. Allah yang tahu kayak dia dapat Lailatul Qadar, nggak bisa apapun terjadi. Cuman biasanya kalau orang yang dapat Lailatul Qadar itu kehidupannya lebih baik dalam beragama. Maksudnya beragama dalam menjalankan keislaman itu lebih baik gitu. Jadi itu terasa perubahannya, jiwanya ya. Karena adanya tiap tahun, nggak dapat tahun 81, 82, 82, 83. Belum diklaim ini terus aja sampai 2024. Oh masih hidup lagi, terusin lagi cari bulan depan. Ayo kita lari kayak Forrest Gump. Terus sampai dapat di tahun berapakah kita dapat Lailatul Qadar? Allahu a'lam bishawab. Ya betul. Jangan diam di Subang terus mau jaga masjid terus dapat dia pasti dapat. 30. Ya Bib ini. Ya ini terasa ya cuaca kayaknya mendung terus nih Bib ya di hari-hari terakhir Ramadan kita ya, mungkin itu tanda-tanda mungkin itu kali ya Lailatul Qadar. Ya nanti ganjil, bulan ganjil, tanggal ganjil. Ya nggak ada maksudnya situasi cuacanya gitu, jadi sekarang banyak teduh. Percis kayak gini. Tahun kemarin juga saya rasain seperti itu, kayak begini nih, agak mendung tapi nggak hujan nggak apa, tapi kayaknya senyap terus adem kayak gitu. Cuacanya juga nggak panas. Daripada nanya ciri-cirinya, lebih baik kalau udah kayak gitu hantam aja pada Quran sedekah. Hajar terus Qurannya. Hajar Beb ya. Ber terus. Triarda nih, ada kehidupan nggak? Ente nggak ada suaranya Tri? Mana Triarda nih? Lagi aku kultur kali. Sama orang Kalimantan Beb. Masih ada pasien sekarang Banjarmasin tuh dia sekarang. Sama orang Kalimantan. Aris nggak datang ya? Empi nggak ada ya? Ada. Assalamualaikum. Ada Empi. Siapa silakan. Waalaikumsalam.
Habib, apa kabar? Baik. Siapa tuh? Giman. Oh, Giman. Iya, Man. Gimana, Man? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Bib. Ya. Kalau yang dipertanyakan Lailatul Qadar ini melulu, terus ibadahnya kagak gimana mau dapet tuh? Susah. Jadi lebih baik kerjain aja dulu, nggak usah ditanya lagi, dapat nanti itu biasa. Insya Allah ya. Tetapi nanya juga nggak salah siapa namanya gimana, karena untuk memperkuat namanya keilmuan. Ilmu itu harus bertanya. Orang berilmu itu rata-rata harus ditanya. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Kamu bertanya kalau kamu nggak ngerti. Dan jawaban yang paling bagus untuk kalau nggak ngerti jawabnya wallahu a'lam. Itu ilmu yang paling tinggi. Kelihatan sono nggak sih? Kong. Terima kasih Bebe. Ya, Man lu kemana aja Man? Ada. Mau titip anda. Beb. Ya. Oke, Puy. Apalagi Puy? Sip. Masih ada yang mau tanya? Kalau tidak, waktu sudah jam 17.01. Saya kasih waktu sekitar 2 menit lagi. Silakan. Oh, habis. Maghrib. Tonton di sana. Ya. Tanya apa lo? Bang Tuntun. Beb, tanya dong. Ya, boleh. Silakan. Ya, Pak Wardi. Assalamualaikum, Beb. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Bertanya dong, Beb. Nyambung sama tadi 10 Ramadan, 10 menjelang akhir Ramadan buat Lailatul Qadar. Itu kita hanya fokus di 10 aja, apa juga harus fokus untuk resolusi setelah habis Lebaran tentang akidah keimanan? Jadi begini, kalau 10 hari terakhir itu adalah bagian puncak. Jadi gini, Ramadan itu dibagi 3 etape. Sungguh pun ini dhaif hadisnya, tapi kuat maknanya. Awaluhur rahmah, diawali dengan rahmat ibadah. Wa awsatuhu maghfirah. Yang kedua maghfirah, ampunan. Yang ketiga itkum minan nar. Itkum minan narnya terlepas dari api neraka. Jadi kalau Bib, kita dapat... izin Bib. Mohon maaf Bib semuanya. Aneh duluan ya, udah jam 5. Mohon maaf lahir batin. Yuk. Mau kemana? Ya, siap-siap buka. Emang lu doang yang buka. Pancing lu. Iya. Udah dulu ya. Ya, makasih Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jauh dia rumahnya soalnya kali. Ya, lanjut Bib. Yuk, lanjut. Jadi yang paling penting awaidkum minan nar 10 hari terakhir ya. Jadi 10 hari terakhir itu kita boleh buat apa yang kita lakukan itu lebih maksimum. Makanya lebih berat. Jauhkan, mohon maaf nih ya, yang suami istri jauhkan dari istri dalam gangguan. Ramadan tuh di siang hari sama istri itu berat loh. Ya. Dan lucunya suami istri itu kalau makin siang itu di Ramadan godaannya makin mantep. Ya. Nggak boleh keselip sedikit bisa lewat ya. Jadi maka harus hati-hati. Pak. Nah, terus ente jangan ngomong tentang Ramadan dulu nih, siapa tadi Mawardi. Ramadan itu tapi nah, adapun setelah Ramadan maka ada puasa 6 hari lagi tuh. Puasa Syawal namanya. Ya man soma Ramadan barang siapa man soma barang siapa puasa di sita iyam 6 hari setelah hari raya maka kawaladan bu ummu bagaikan perut lahir 5 makna. Nah, jadi sudah rapi di Ramadan, Syawal itu masih digitukan. Makanya begitu masuk Syawal, kita di Ramadan tuh kita bayar fitrah tuh habis kita ngejar Lailatul Qadar kan ya. Anggaplah malam 27, 28, 29 kan. Dari 25, 26, 27, 29 udah nih. Wah, kita udah baca Quran, udah doa, udah zikir, udah infak, udah sedekah, udah semuanya. Nah, masuk itu Idul Fitri itu. Begitu malam Idul Fitri kita bayar zakat fitrah itu pembersih. Begitu rapi bayar zakat, begitu malam takbiran, malam udah gak ada lagi Ramadan, itu sahabat itu biasa pada nangis tuh di Madinah, di Mekah tuh banyak orang pada nangis, kok kenapa secepat itu? Pada nangis semua.
khususnya para ulama, pada nggak kuat. Nah, disitulah kita bergembira, muncul takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu kita ungkap. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masya Allah. Nah, itu hari kegembiraan. Begitu kita berzakat itu, suruh bayar zakat itu sampai sebelum orang waktu sholat. Jangan sampai ada orang miskin yang nggak punya makan. Nah, gitu. Sampai begitu tuh. Makanya zakat itu beras yang paling bagus atau makanan pokok. Nah, begitu hari raya, satu hari antum boleh berpesta, bernyanyi, bergembira, lagu pakai pedang apa, wah macam-macam deh itu. Saling memaafkan. Itu yang dikatakan minal aidi minal faid. Nah, nanti halal bihalal. Rencana ada halal bihalal nggak nih, Puy? Cakep, Pip. Boleh. Ada cari restoran yang paling terenak di Republik, ya. Cakep, Pip. Cakep, Pip. Ada Apoy, tenang kita urusin sama dia. Lama nggak ketemu. Bib. Assalamualaikum. Lanjut, Bi. Ya. Jadi begitulah masuk ke Idul Fitri baru kegembiraan. Makanya dikatakan Idul Fitri, ya, Aid laisa bil libasin jadid walakinal Aid bil imanil jadid. Id itu bukan baju baru, bukan, tapi iman yang baru. Gitu kira-kira. Ya. Alhamdulillah. Sudah 17.06 ya. Okay. Kayaknya waktunya juga sudah harus disudahi juga ya. Nanti untuk yang masih punya boleh satu aja? Boleh satu nggak, Bib? Penasaran nih. Ya udah, boleh. Yuk, silakan. Bonus. Ya. Bib mau nanya aja yang 10 terakhir itu yang masalah itu bakar ya. Itu sebaiknya kita tuh bagusnya berada di masjid apa di rumah aja apa gimana tuh sebaiknya? Ya. Di semua tempat oke. Aja gitu. Sama, tapi di masjid lebih afdol. Itikafnya ya. Tapi kalau di rumah harus tempat yang kita pastikan bahwa itu tempat duduk untuk ibadah. Jadi ada tempat i'tikaf ente. Jadi ada tempat khusus yang nggak terganggu dengan lain. Jadi dikatakan itu niat i'tikaf tuh di situ gitu. Nah, kalau di masjid lebih afdol. Apalagi kalau antum bisa nginap mulai dari tanggal malam 20 masuk keluar malam masjid itu itu hebat. Kalau nggak sanggup setiap malam antum datang masjid niat i'tikaf, keluar balik lagi nanti masuk lagi niat i'tikaf lagi gitu. Jadi gampang aja, jangan yang berat-berat dulu deh. Di kita mau nanti sebulan penuh malah susah. Penting kita ini mau ada haja, mau pikir udah baik, udah dengan teman-teman yang maka cari teman yang pas lah. Ya. Tapi semua kita nih ngomong begini bukan berarti saya itu udah paling baik. Enggak. Bukan berarti saya bisa menjalankan semua juga enggak. Saya juga masih perlu banyak belajar, masih banyak untuk memahami, bentuk melaksanakan dan sebagainya. Kebetulan lu di SMA 7 lebih banyak duha, jadi agak lebih paham dikit gitu. Kalau enggak sama. Halo, Assalamualaikum. Halo. Sudah cukup? Sudah cukup ya? Oh, masih ada lagi? Terima kasih, ditunggu ya bukbernya. Catatan aja. Apa halbilnya? Halbilnya aja catatan tuh buat Habib. Ya, halbil ya, Bi. Itu sebut halal bihalal katanya. Oke. Siap. Oke. No problem. Ya, Bi, mengulangi pertemuan lagi, Bi. Nggak apa-apa lah, nggak usah juga kalau emang ini udah ada biru. Oke, baik. Kita sudahi ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Saya coba menyimpulkan ya, Habib Abu Bakar. Kesimpulannya saya nggak berani sebetulnya karena begitu panjang dan banyak
yang harus disampaikan nih, yang rumit. Bahasannya rumit banget gitu. Tapi intinya adalah bagaimana peringatan dan perenungan siklus hidup manusia, kan temanya itu ya. Jadi menjelang usia kita decline, yang pertama adalah kita harus memperhatikan amalan-amalan wajib kita, terus hindari yang dilarang, amalan sunnah tetap harus dijalankan, banyak bertahmid, bertobat, terus perbesar amalan. Oke, jangan lupa sedekah gitu ya. Oke, itu sekilas. Nanti mudah-mudahan ada waktu lagi Habib Abu Bakar teman kita bisa ketemu lagi dengan kita di kesempatan yang lain. Sekali lagi terima kasih atas perhatian, partisipasi teman-teman di sini, dan sebelum kita bubaran kita foto dulu ya sama-sama. Boleh dinyalakan kameranya semua? Saya foto ya. Sudah siap dinyalakan? Yang bisa menyalakan? Ade belum nyalahin kamera, Dek. Gimana? Siap, Dek. Ya. 3. Ada kameranya, kamera numpang. 3, 2, 1.